kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Siapa tadi yang pertama kali datang? Siapa? Nopal. Nopal atau Rehan? Ayo Re, sini Re. Selalu si Rehan yang nomor 1 ya. Sini. Duduk Re. Duduk. Sini berdiri nak. Sini. Oke. Ayo, kita mulai ya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rehan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, yang pertama Dita. Hadir Bu, Dita. Iya hadir. Dira. Iya Fitri. Cia. Hadir Bu. Najwa. Hadir Bu. Rehan. Hadir Bu. Nopal. Hadir Bu. Igun. Hadir Bu. Nana. Iya. Satu lagi. Si Novi. Hadir Bu. Iya hadir. Oke, jadi semuanya hadir 10-10-nya ya. Nah, hari ini ya kita sebelum memulai pelajaran kita akan menyanyikan lagu dulu terlebih dahulu ya. Oke? Tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu? Nah, coba kita berdiri dulu biar nyanyi kita lagu Garuda Pancasila. Oke, ayo berdiri. Berdiri sayang. Berdiri aku. Oke. Kita akan menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. 1 Garuda Pancasila. Ya kawannya udah baru datang satu lagi ya. Oke. Garuda Pancasila. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaannya setelah nyanyi lagu Garuda Pancasila? Makin semangat gak dulu? Coba aja. Oke, nah bagaimana perasaannya setelah nyanyi lagu Garuda Pancasila? Semangat gak? Semangat itu yang diharapkan ya kalau udah nyanyi lagu wajib nasional kita harus semangat. Nah, tepuk kita jangan lupa tepuk anak hebat. Yes, yes, yes. Oke? Coba dulu tepuk anak hebat. Yes, yes, yes. Iya, mantap. Nah, sebelum memulai pelajaran seperti biasa kita harus tepuk PPK dulu. Oke? Tepuk PPK. Ingat, masih ingat ya? Tepuk PPK. Ayo lihat sini, perhatikan naik. Kalau lagi ibu ngomong jangan ribut. Kita tepuk PPK dulu, oke? Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, ya. Sekali lagi tepuk anak hebat. yes, yes, yes. Iya. Nah, kemarin kita masuk ke tema 1 subtema 1 PB 6. Kita sudah melihat di dalam pembelajaran itu kita ada melihat di situ gambar Silani duduk dengan keluarganya, lagi duduk ya, mereka duduk santai sore-sore. Tiba-tiba Silani batuk. Nah, Silani batuk. Kenapa Silani batuk? Ada yang bakar sampah dekat rumahnya. Asapnya itu sangat pekat. Nah,
terganggu nggak? Terganggu. Karena apa? Karena asap yang pekat tadi terganggu dia, ya kan? Nah, pelajaran kita hari ini adalah, ya kan? Balik. Oke, nah pelajaran kita hari ini adalah tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 1, materinya apa? Coba baca Najwa, materinya. Penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Iya, penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Itulah tadi yang dialami Silani waktu di subtema 1, tema 1 itu dia mengalami. Di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, di subtema 1 Silani mengalami batuk-batuk karena ada yang bakar sampah. Nah, di subtema 2 kita mempelajari apa yang dialami Silani itu, bagaimana dampaknya terhadap tubuhnya, ya kan? Terutama di pernapasan Silani. Nah, kita bahas mulai dari organ pernapasan pada manusia. Nah, ini organ pernapasan pada manusia: hidung, tenggorokan, paru-paru. Nah, sebelum itu tujuan kita mau belajar ini adalah yang pertama dengan mencermati teks bacaan dan mengamati video. Nanti ada teks bacaan di PowerPoint-nya, dan di dalam LKPD kamu nanti ada teks bacaan. Nah, mencermatinya, mengamati video, nanti ada video Ibu tampilkan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Nah, yang kedua, tujuan kita adalah dengan mengamati video dan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Oke? Nah, kita lanjutkan. Pada sistem pernapasan manusia, organ pernapasan manusia itu ada 3. Yang pertama adalah hidung. Yang kedua apa, Nak? Tenggorokan. Yang ketiga paru-paru. Nah, ini sangat berhubungan mereka, ya kan? Lihat ini. Nah, ya kan? Nah, selanjutnya di dalam organ pernapasan itu ada hidung, ada tenggorokan, ada paru-paru. Dia kalau misalnya terganggu oleh pencemaran, oleh debu, oleh apalagi asap rokok, ada banyak faktor-faktornya, ya kan? Nah, di dalam gangguan itu ada faktor-faktor yang terjadi, ada penyebabnya, ya kan? Kenapa bisa kita mengalami hal seperti itu? Pernah lihat orang sesak napas? Pernah. Kalau udah sesak napas kasihan ya, ngap ya kan? Nah, kalau lihat orang batuk pernah? Pernah. Bagaimana lihat orang batuk, kasihan ya? Ya, kalau kamu sendiri ngalami gatel nggak di sini tenggorokannya? Nah, berhubungan dengan sini tenggorokan. Kalau kamu misalnya lagi udaranya dingin atau kena abu, mau terjadi flu, pilek, itu di mana? Di hidung. Nah, kalau kamu batuk-batuk itu di mana sakitnya? Tenggorokan sayang, di mana, Nak? Paru-paru. Di sini sakitnya kalau lagi batuk. Pasti pegang ininya. Iya kan? Kalau lagi batuk kan. Nah, sekarang kita akan lihat kenapa itu, Bu, bisa terjadi batuk, bisa terjadi sesak napas, bisa terjadi hidung mampet, ya kan? Nah, kita lihat lagi, oke? Nah, di sini ada penyebab gangguan alat pernapasan pada manusia. Secara umum, pernapasan dapat diartikan sebagai proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Jadi lingkungan ini sangat penting sekali, harus bersih supaya apa? Kita bernapas dengan lega dan enak. Nah, sistem pernapasan pada manusia jika terganggu maka akan menyebabkan terjadinya suatu gangguan atau penyakit yang timbul, membuat rasa tidak nyaman ketika bernapas. Oleh karena itu, selain mengenal penyebab gangguan organ pernapasan pada manusia, harus pula untuk selalu berusaha menjaga kesehatan dan
dari alat pernapasan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya kan? Nah, alangkah baiknya apabila mengetahui gangguan dan penyebab yang terjadi supaya nanti bisa mengupayakan bagaimana cara yang tepat untuk menjaga dan memelihara alat pernapasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebabnya. Yang itu faktor penyebab itu sama dengan hal yang menyebabkan, ya kan? Kenapa dia bisa seperti itu? Itulah faktor penyebab. Sama dengan dampaknya. Mengapa dia bisa seperti itu? Itulah faktor. Mengapa? Faktornya apa? Dampaknya apa? Itu sama dengan seperti itu, ya. Kenapa dia bisa begitu, gitu, ya kan? Nah, sekarang akan kita bahas. Yang pertama adalah faktor penyebab gangguan pernapasan manusia. Yang pertama adalah faktor fisik, ya kan? Faktor fisik. Lalu yang kedua apa? Faktor penyakit, ya. Kalau tadi yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, dan yang ketiga ini tadi yang kita bicarakan, asap pembakaran sampah yang dihirup silani. Oke? Faktor lingkungan, ya kan? Nah, selanjutnya kita lihat faktor fisik. Lihat kenapa? Lihat ada gambar siapa tuh? Anak bayi. Nah, lihat. Kenapa terjadinya faktor fisik? Coba baca dulu, Cia. Terjadi karena adanya kelainan pada organ pernapasan dikarenakan lahir secara prematur sehingga organ pernapasan belum sempurna. Iya, ada kan orang yang lahir itu jantungnya mengalami kelainan, paru-parunya mengalami kelainan. Kan ada yang seperti itu, ya. Orang yang dari lahir dia udah sesak napas. Itu karena mengalami gangguan sewaktu dia lahir, bawaan dia dari lahir, gitu, ya kan. Nah, jadi dia nggak bisa capek, nggak boleh apa namanya, nggak boleh kerja berat, jangan lari-lari seperti kamu nih, nggak boleh terlalu aktif, nggak boleh kalau orang yang punya kelainan pada organ pernapasan. Nah, lalu yang keduanya dikarenakan lahir prematur. Tahu nggak lahir prematur, nak? Kenapa lahir prematur? Siapa yang tahu? Ayo, kalau tahu kenapa lahirnya prematur, ibu kasih pulpen 1. Kenapa, sayang? Lahirnya sebelum 9 bulan. Iya, sebelum 9 bulan terjadi. Ini buat si Nazwa. Oke. Nah, lahirnya sebelum 9 bulan. Itulah namanya prematur. Nah, sehingga apa? Kalau anak-anak yang waktu lahirnya belum cukup, maka dia akan mengalami gangguan pernapasan. Bisa dia sesak, ya kan? Bisa dia, ya sama seperti yang tadi juga, gampang capek, sesak napas, ya kan? Cia, kenapa kau Cia? Capek Cia. Nah, ya nggak apa-apa ya, kita belajar sampai santai, nggak boleh tegang. Jadi biar paham. Nah, sambil ibu saksikan ini, kita bagi LKPD, oke? Nah, kita bagi LKPD sambil kamu nanti memperhatikan apa yang ada di dalam LKPD. Di situ ada teks bacaannya, sama seperti yang ada di PowerPoint. Iya sayangku. Ntar lagi ya, nanti Budi bilang ya. Oke. Nah, ya sambil dilihat di situ ada teks bacaannya yang sama seperti ibu baca tadi di slide PowerPoint-nya, ya kan. Nah, lalu faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Nah, terjadi akibat adanya gangguan akibat penyakit yang terjadi pada organ pernapasan. Nah, ini dia yang gak enak ini, ya kan. Apa itu, nak? Batuk, asma, apalagi? Siapa lagi yang tahu penyakit-penyakitnya? Tuh, itu apa lagi? Yang tadi Bu bilang, kena abu, kena ini, udara dingin, flu, iya. Terus apa lagi? Iya, sesak napas, asma, ya kan. Terus apa lagi? Yang batuknya nggak sembuh-sembuh itu loh. Apa namanya tuh? TBC, tuberkulosis, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium atau tuberkulosis, ya. Lalu apa lagi, nak? Batuk yang juga nggak sembuh-sembuh itu
Bronkitis disebabkan virus yang mengakibatkan peradangan bronkus. Ada peradangan di paru, Pak. Itu bahaya nggak? Bahaya. Lalu apa lagi penyakitnya? Itu apa? Emfisema. Ya, itu apa, Nak? Gangguan pernapasan karena kerusakan oleh apa? polusi. Apa itu namanya? Najwa bifolus ya. Oke. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga. Faktor 930. Faktor yang ketiga. Nah, ini masih macam-macam penyakit pada organ tadi. Lihat dulu. Batuk, pilek, asma, sakit tenggorokan, bronkitis. Ini tadi apa ini? Pneumonia ya. Terus itu apa itu? Emfisema dan siapa tadi? TBC itu tuberkulosis. Ini penyakit ini gampang menular nggak, Nak? Gampang sekali ya kan. Apalagi yang ada virusnya. Melalui virus itu sangat gampang. Nah, itu semua penyakit-penyakit ini kalau bisa kita jangan sampai mengalami. Seperti flu aja yang paling ringan yang kita alami. Kalau udah ada orang flu, hasil bersin kita terus gini ya. Ya kan? Jangan dibukakan gini. Nanti ketularan ya kan? Nah, tidak baik buat kita. Merugikan nggak? Merugikan. Kalau ada orang batuk, kamu tutup nggak mulutnya? Tutup. Nah, kalau si TBC ini, pernah nggak tahu orang sakit TBC? Pernah? Ada yang tahu? Batuk aja ya kan, nggak sembuh-sembuh kan? Nah, oke. Selanjutnya, ini tadi penyakit pada organ pernapasan manusia. Selanjutnya kita lihat faktor yang ketiga. Faktor apa itu, Rey? Faktor lingkungan. Siapa yang tahu faktor lingkungan itu apa-apa saja? Siapa yang tahu? Nanti Ibu kasih reward kalau tahu. Faktor lingkungan itu biasanya disebabkan oleh apa tuh? Asap kendaraan. Satu orang aja yang jawab. Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Apa, Re? Asap kendaraan. Iya, asap kendaraan. Lalu siapa lagi yang tahu? Siapa lagi yang tahu? Selain asap kendaraan. asap pembakaran sampah. Iya, asap pembakaran sampah. Siapa tahu lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang tahu? Oke. Siapa lagi yang tahu? Asap apa, Nak? Asap rokok. Asap rokok. Pintar, dapat pulpen lagi. Nah, siapa lagi yang tahu? Selain asap rokok, asap pembakaran sampah. Terus apa lagi tadi kamu bilang, Cia? Asap kendaraan. Asap kendaraan. Siapa yang tinggalnya di Dolo Melangir, ada enggak? Atau di Dolo Iler? Asap apa yang ada di sana, Pak? Asap pabrik. Asap pabrik. Bau enggak? Bau. Warnanya apa asap pabrik? Abu-abu. Abu-abu. Abu-abu apa hitam? Hitam. Hitam. Terus siapa lagi yang tahu faktor lingkungannya disebabkan oleh apa? Siapa yang tahu? Ayo, asap apa? Hutan. Pembakaran hutan. Iya, bagus sekali. Di mana itu pembakaran hutan? Di mana pembakaran hutan terjadi? Ayo, yang dekat Sumatera Utara ini, di mana pembakaran hutan yang paling parah sampai kita hari itu banyak kabut asap? Di mana? Di daerah mana? Daerah mana? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan kalau tahu, Ibu kasih reward. Siapa yang tahu di daerah mana yang asapnya? Kampung Siandin itu, Kampung Siandin. Kampung neneknya. Tempat Om Bayu. Di mana itu? Kampung apa itu? Daerah mana itu? Nggak tahu deh di mana Omnya tinggal. Dari P. Iya. Iya, Riau, Pekanbaru. Oke, siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab tadi? Rehan. Nah, dapat reward ya. Oke, pintar sekali. Nah, terjadi akibat adanya pencemaran udara yang disebabkan oleh asap kendaraan. Asap apa tadi? Kebakaran hutan yang menghasilkan jerebu dan udara kotor.
lainnya. Lihat ini dia nih. Serem ya? Serem nggak? Mau nggak kayak gini di tempat kita? Jangan sampai napasnya susah, lihatnya susah, naik kendaraan juga bisa terjadi kecelakaan. Bisa tabrakan nanti mobil atau kereta ya kan? Nah, kalau terjadi seperti itu. Nah, kalau asap kendaraan yang dibilang si Cia tadi, inilah dia. Oke? Bisa lihat? Serem nggak? Kalau itu masuk ke dalam paru-paru kita, lalu paru-paru kita jadi warnanya apa? Sama nggak dengan warna asap itu? Abu-abu. Iya, abu-abu. Ah, selanjutnya kita lihat lagi gambarnya, faktor lingkungan. Ya, di sini ada penjelasan sedikit. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Itu tadi dengan asap dari pembakaran hutan, asap rokok, asap asap pabrik, ya kan? Nah, penyebab polusi, jangan ribut, tangannya harus dilipat. Kalau gurunya lagi terangkan, didengarkan desainnya. Oke, ayo biar semangat. Tepuk anak hebat. Yes. Nggak semangat. Tepuk anak hebat. Yes. Ya gitu baru semangat. Nah, lihat beberapa hal yang menyebabkan polusi udara antara lain ini yang kamu sebutkan tadi, yang dapat reward tadi nih. Siapa tuh? Yang pertama lingkungan kotor tadi ya kan? Itu nggak ada yang nyebutin ya lingkungan kotor ya kan? Apa lingkungan kotor itu? Yang mamamu habis masak, kupas bawang, kupas ini plastik, terus itu namanya apa? Sampah. Iya, pinter. Namanya sampah. Itulah lingkungan kotor. Terus kalau kayak paret-paret yang jorok itu termasuk nggak lingkungan kotor? Mengganggu juga nggak pernapasan kita? Terganggu. Nah, lalu yang kedua yang disebutkan siapa tadi yang asap kendaraan? Rehan. Lalu yang ketiga asap pabrik itu si Miftah. Asap rokok tadi si Dira. Terus letusan gunung berapi. Tadi kita agak sebutin ya kan? Letusan gunung berapi juga ngeluarin asap yang tebal, yang pekat, sangat mengganggu dan sangat berbahaya. Untuk apa? Kesehatan pernapasan kita. Nah, lihat lalu kebakaran hutan seperti yang dikatakan siapa tadi kebakaran hutan? Oh iya, kebakaran hutan. Ya, lalu pembakaran sampah yang dialami Silani pada subtema 1 PB6 ya kan, sebelum kita mempelajari ini. Nah, pembakaran sampah. Dampak yang ditimbulkan oleh polusi udara ini tentu saja merupakan dampak yang bersifat negatif. Adapun dampak utama dari adanya polusi udara adalah gangguan kesehatan, terutama kesehatan organ pernapasan manusia. Ya, jadi kalau pernapasan kita terganggu itu sangat tidak enak, bisa sesak, bisa batuk, bisa apa lagi? Apalagi tadi penyakit-penyakit itu? Asma, terus apa lagi? Tuberkulosis. TBC, iya, tuberkulosis, emfisema, terus apa lagi? Iya, sakit tenggorokan. Terus apa lagi yang batu-batu nggak siap-siap sampai meradang dia jadi apa itu? Kanker paru-paru. Ada nggak di sekitarmu yang mengalami penyakit seperti itu? Enggak. Ada yang lihat, yang pernah lihat? Kalau TBC pernah lihat ya? Jangan didekati. Kenapa? Karena bisa menular. Semua penyakit yang ada tadi yang kita lihat tadi bisa menular. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Ya, nah ini dia gambar-gambar tadi. Faktor lingkungan itu tadi. Coba dulu Cia, yang pertama gambar apa tuh Cia? Sampah, Bu. Iya, itu tadi lingkungan kotor. Baru yang kedua, asap rokok. Yang ketiga, gambar apa tuh? Asap kendaraan. Yang keempat, Asap pabrik. Yang kelima, Asap pembakaran sampah. pembakaran sampah apa pembakaran hutan? Hutan. Nah, lalu yang terakhir, Letusan gunung berapi. nah, Letusan gunung letusan gunung berapi. Nah, lihat semuanya mengeluarkan, enggak semuanya.
Ada berapa yang mengeluarkan asap yang tidak baik buat kita? 4, 5. Ada? 5. 5. Asapnya beda-beda warnanya ya. Beda-beda warnanya. Tapi mengganggu nggak? Mengganggu. Ini nggak kelihatan asapnya. Tapi baunya kita hirup dari hidung. Sangat berbahaya untuk kesehatan pernapasan kita. Nah, kita lanjutkan lagi. Oke, ini dia faktor fisik, faktor penyakit, faktor lingkungan. Nah, dibuat menjadi seperti apa ini namanya? Bagan. Oke, lihat itu di sini. Ada seperti faktor fisik. Tuh apa? Coba baca dulu Andin. Faktor fisiknya apa nih? Cacat bawaan. Ah. Ada penyakit bawaan. Iya, seperti yang Ibu bilang tadi. Kalau dia lahirnya prematur. Apa tadi lahir prematur? Lahir sebelum 9 bulan. Iya, pintar. Lahir sebelum 9 bulan. Lalu faktor lingkungan. Baca dulu si Nopal. Faktor lingkungan, Pal. Apa, Pal? Mana, Pal? Oh, dia gini loh, Pal. Dia tuh. Panahnya dia kan harus diperhatikan. Faktor lingkungan apa aja? Lingkungan? Asap rokok. Ini faktor lingkungan. Ya, asap rokok. Faktor lingkungan kotor. Ah. Lingkungan kotor apa tadi? Yang mana tadi lingkungan kotor? Yang itu Apa? sampah. Oh iya, sampah. Masih ingat dia. Kira Ibu nggak ingat. Lalu apa lagi? Asap rokok. Itu Bapak sering nggak di rumah itu? Enggak. Enggak. Siapa yang Bapak yang di rumah merokok? Oh, si Dira, ayahnya merokok. Bisa nanti dibilangin ayahnya nggak? Berbahaya itu ya, nggak boleh merokok ya, gitu ya. Berbahaya, ya kan? Nggak boleh. Nanti dibilang sama ayahnya ya, nak ya, berbahaya. Sama bapaknya dibilang, Pak, nggak boleh Pak merokok Pak, berbahaya Pak, ya kan? Kenapa berbahaya? Nanti Bapak bisa kanker paru-paru, bisa kena sakit paru-paru. Berbahaya nggak? Sayang nggak sama bapaknya? Sayang. Jadi kalau sayang dilarang. Nah, selanjutnya faktor penyakit. Baca dulu si Fitri, faktor penyakit Fit. Baca Fit. Ini Fit. Terus? Ya. Lagi ya, laringitis. Ya, itu dia penyakit-penyakit yang mengganggu organ pernapasan. Nah, selanjutnya supaya kita lebih paham lagi tentang apa yang kita pelajari, kita lihat video ya, Nak. Oke, sambil kamu perhatikan LKPD-nya. Yang diminta di LKPD berhubungan dengan yang tadi kita pelajari dan video yang kita lihat ini, ya kan? Oke, kita saksikan videonya. Sambil dilihat LKPD-nya ya. Oke, kita perhatikan.
sama nggak, sejalan nggak orang itu penjelasannya ya? Oke? Oke. Ya. Boleh hidupkan lagi nih. Ya boleh. Oke. Nah, selanjutnya lihat. Tadi lo kita perhatikan itu ya kan videonya. Sudah dilihat sama apa yang Ibu terangkan tadi, yang kita bicarakan, yang kita lihat dari PowerPoint-nya ya kan. Semuanya sama. Dan kamu bisa nggak mengingat-ingat semuanya? Bisa ya. Nah, sekarang Ibu mau di sini ada ya penyebab, ya kan? Nih, di sini ada nih penyebab gangguan pada alat pernapasan, ya kan? Nah, coba di dalam kotak ini ada pilihan, dia bisa penyakit, bisa faktor fisik, bisa faktor lingkungan. Nah, coba kamu ambilkan satu, kamu tempelkan dia di mana yang menurut kamu dia itu adalah faktornya, ya kan? Nah, Ibu ada di sini. Ibu suruh dulu tempel si Najwa. Sini Najwa. Tempelkan dulu Najwa. Ambil faktornya satu, terus kamu cari di sini faktornya yang mana itu. Oke? Boleh Najwa? Ini ambil Najwa dulu, ambil. Najwa dari sini saya. Dari sini, Nak. Dari sini susah ya, banyak kabel ya. Oke. Nah, ini dekat. Nah, Najwa ambil dari sini saya. Ambil satu faktornya dan satu faktor itu apa gitu ya kan. Tadi paham ya? Paham kan maksud Ibu? Oke, ambil deh. Najwa mau pakai. Oh iya. Najwa ambil dulu saya. Najwa ambil dulu. Najwa mau faktor apa? Baru Najwa pilih. Faktornya itu yang mana satu? Mau faktor fisik, mau faktor lingkungan, mau faktor penyakit, boleh. Oke, nah lem dulu, letakkan di sini atau di sini, suka hati Najwa. Bisa ya? Bisa kan? Kita kan udah belajar tadi. Nah, faktornya itu kan ada faktor fisik, ada faktor penyakit, ada faktor lingkungan. Nah, kamu ambil satu faktor, lalu kamu buat juga apa-apa saja itu faktornya, oke? Paham? Paham. Ya, tidak boleh. Nah, yang dipilih si Najwa adalah faktor penyakit. Coba cari faktor penyakit yang mana tuh Najwa? Baca Wah, sambil dibaca Wah, biar tahu faktor penyakit yang mana. Coba lihatkan dulu ke temannya Wah. Jangan dilem dulu, nah. Lihat dulu ke temannya. Coba baca faktor penyakitnya apa aja di situ yang Najwa pilih. Influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Iya, itu faktor penyakit nggak? Iya, boleh ditempel. Itu faktor penyakit. Selanjutnya, setelah si Najwa, siapa lagi yang mau maju ke depan? Ayo, Re. Jangan duduk-duduk sini kau, Re. Sini, Re. Ayo ambil satu faktor, lalu pilih faktornya apa saja. Oke. Harus semangat loh. Ayo, setelah ini siapa? Setelah ini. Setelah ini, oh ya Kak Dira boleh. Oke. Siap ini Kak Dira ya. Siap Rehan ya. Itu apa nak? Yang dipilih faktor apa? Faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Oh itu di sini letaknya ya. Faktor lingkungan. Itu soalnya ada dua. Ya kan? Nah, faktor lingkungan. Letakkan sini. Coba apa? Ini Ibu pegang. Oke, faktor. Iya boleh di situ boleh. Sekarang apa saja itu faktor lingkungan? Ayo pilih lagi. Tulisannya. Faktor lingkungannya apa aja? Dibaca dulu. Iya. Dibaca dulu. Kalau faktor lingkungan apa saja tadi? Ayo diingat. Ingat nggak dia sama apa yang dilihat di video, sama yang dijelaskan tadi? Faktor lingkungan apa aja tuh nak? Apa aja tuh? Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok. Benar nggak itu faktor lingkungan? Benar. Benar, ayo tempel. Nah,
boleh ambil di situ. Oke, lengketkan Bang Re. Tepuk tangan dulu untuk Bang Re. Tepuk tangan dulu untuk Rehan. Oke. Tadi Najwa belum dapat tepuk tangan ya. Tepuk tangan dulu untuk Najwa. Ayo Kak Dina mau faktor apa? Itu ambil satu ya. Itu ambil. Ya, faktor fisik. Oke. Iya, faktor fisik. Dibaca nanti. Hah? Kakak letakin di sini boleh. Di sini, pilih dulu. Nah, faktor fisik. Mana ya itu? Faktor fisik. Apa tuh? Baca. Influenza, asma, bronkitis. Bukan faktor fisik itu nah. Faktor fisik tadi apa? Tadi apa wah faktor fisik wah? Ayo boleh dibantu. Boleh Ibu bantu ya. Faktor fisik tadi yang mana? Baca itu. Cacat bawaan. Iya. Itu faktor fisik gak? Coba baca biar kawannya dengar. Cacat bawaan, adanya kelainan alur pernapasan. Iya, itu faktor fisik, bukan influenza. Influenza faktor apa? Penyakit. Harus ingat lagi ya. Pinter ya. Iya, kakak kan udah pinter. Udah bisa ya kan? Oke, tepuk tangan dulu untuk Dira. Nah, masih ada lagi. Nopal, ayo Pal. Ayo Pal sini Pal. Biar tahu dulu Ibu, paham gak sih Nopal ini? Nopal cari faktor apa? Kawannya ini loh Pal, satu lagi Pal. Yang cantik Pal. Faktor apa tuh satu lagi Pal? Cari yang juga kuning-kuning Pal. Faktor apa? Nah, faktor apa? Baca. Faktor itu. Faktor apa? Faktor apa Pal? Ini loh Pal. Faktor apa? Lingkungan. Iya, faktor lingkungan. Ayo coba tempel. Udah dibuka. Susah kali ini. Faktor apa? Faktor lingkungan. Ayo ingat, faktor lingkungan tadi apa? Siap ini sih. Igun. Cewek si Igun. Dia ketawa-ketawa ya kan? Jadi siap ini si Igun. Ayo Pal, cari Pal. Faktor lingkungan apa di situ? Cari, pilih yang mana faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Ayo kita hitung 1. Udah dapat. Apa tuh nak? Lingkungan kotor, asap kendaraan. Iya, tempelkan. Lingkungan kotor dan asap kendaraan. Itu lingkungan kotor dan asap kendaraan faktor apa? Lingkungan. Iya, faktor lingkungan. Selain itu apa lagi? Faktor lingkungan. Asap-asap apa lagi? Asap pabrik. Iya, terus? Letusan gunung gunung berapi, terus? kebakaran hutan. Ya, terus itu tepuk tangan dulu untuk si Nopal. Nah, biar semangat, ayo tepuk anak hebat. Yes. Ya, semangat, ayo Igun. Igun cari. Faktor apa yang Igun pilih? Faktor apa Gun? Faktor penyakit. Ya, faktor penyakit. Cari dulu faktor penyakit. Baru cari faktor penyakit itu apa-apa aja. Di bawah sini nak? Enggak. Nah, jadi orang tuh sejajar. Oke. Nah, cari faktor penyakit. Iya, faktor penyakit. Apa tuh? Influenza, asma, Influenza. Influenza sama asma, sama Iya. bronkitis. sama bronkitis. Ya, oke, tempelkan. Nah, tinggal satu lagi. Siapa yang mau satu lagi? Cia, oke, Cia sini Cia. Ya, tepuk tangan dulu untuk Igun. Oh, berarti kamu udah paham ya. Ayo, si Cia tinggal satu Cia, nggak ada pilihan berarti udah itu lagi Cia. Oke, faktor apa Ci? Baca Ci. Faktor fisik. Oh, faktor fisik. Oke, faktor fisik. Duduk ya, Nak. Di mana? Oh, di sini sayang. Dari situ lah ya. Biar tiga-tiga dia biar cantik. Jadinya kan seperti seperti apa, Dek?
Bagan. Kenapa? Terbuka. Satu lagi. Tunggu, faktornya apa? Jatuh ya? Oh, jatuh itu. Wah. Oke, apa itu baca? Faktor Cacat bawaan, Iya. adanya kelainan alat pernapasan. pernapasan. Kamu adalah pencernaan. Orang kita lagi baca pernapasan kok pencernaan. Ya, semangat ya untuk Cia ya. Dia ngelamun ini, masa ada pencernaan katanya. Oke, iya tepuk tangan dulu untuk Cia. Nah, oke, berarti kamu sudah sudah paham mengisi bagannya pandai ya. Oke, sudah ngerti kalau faktor fisik apa nyari, udah tahu ya kan. Kalau faktor lingkungan apa, udah tahu. Kalau faktor apa satu lagi? Faktor apa? Satu lagi apa? Penyakit, udah tahu. Nah, sekarang kita buka LKPD-nya. Oke? Boleh lihat biar kita kerjain yang tadi. Di situ ada teks bacaan yang sudah kita baca tadi ya melalui PowerPoint ya. Nah, apa? Iya, boleh. Andin mau izin dulu, keluar dulu ya, boleh. Mau buang air kecil dia ya. Oke. Nah, lihat di situ coba. Ayo buka LKPD-nya. Nah, di situ lihat perintahnya. Kamu kita bagi dulu menjadi 3 kelompok, ya kan? Menjadi berapa? 3 kelompok. Nah, 1 kelompok, ya bisa 3 atau 5 kelompok ini. Mau 3 kelompok atau 5? 5 aja, 2 orang ya. Oke. Nah, ya si Mipta sama si Dira, si Fitri sama si Igun, si Nopal sama si Rehan, si Najwa sama si Cia. Nah, lihat perintahnya di situ, baca. Tulis dulu nama kelompoknya yang pertama. Lihat, tulis dulu nama kelompoknya, isi dulu. Kelompoknya namanya siapa? Si Dira sama Mipta, tulis Dira, Mipta. Oke, sama-sama tulisnya. Ayo, tulis nama temennya satu lagi. Nama Nopal dulu, baru namanya Igun. Salah Ibu, sama Rehan. Iya, dua-dua isi nak. Nanti kan dua-dua Ibu suruh kumpul. Baru nanti kamu perlihatkan di depan sini jawabannya itu, hasil kerja kamu ya kan. Ada belebas kan? Mau belebas kan? Biar buat bagannya. Ya kan? Udah Najwa? Iya, nama panjang lah. Iya, duduk sini. Bentar. Nah, si Andin sama si Nana ya. Buka satu lagi. Nah. Oke. Si Andin tadi masih permisi ya, nanti duduknya di sini dia. Hah? Iya, masih kamar mandi dia kan? Tunggu ya, tar. Oke. Ayo Fitri, itu sama-sama si Igun ya Fit. Iya namanya Fitri sama namanya Igun, di bawah Igun karena kan satu kelompok 2 orang. Ya kan? Oke. Ya boleh nama panjang. Si Nopal kenapa batuk, Pal? Ini kena pencemaran ini si Nopal ini. Pencemaran apa, Nopal? Pencemaran apa, Pal? Mana LKPD-nya Nopal? Mana? Udah tuliskan namanya kan? Kalau udah tulis namanya, kita buka. Baru, disitu kan ada teksnya tadi yang udah kita baca ya kan? Nah, kita buka halaman yang terakhir. Di situ ada kotak. Mana belebasnya? Oh, nggak usah. Kalau nggak ada pakai itu aja, pakai gini aja nih. Pakai gini.
pasang. Iya lo tahu lo. Ayo bikin bagan seperti yang udah ditempel-tempel tadi. Oke. Ayo. Buat. Ayo. Coba buat bagannya. Udah? Bisa buat bagannya? Ayo Ci. Oke. Buat bagannya. Iya, iya, oke. Ayo, kumpulin lagi ya. Ya, Ibu ambil ya. Baru ngelem ya, baru dilem. Biar nanti langsung nyajikan. Sinda juga ya, Pak. Nah, yuk buat tunggu betul lagi. Cepat, cepat. Ayo, waktunya cuma 10 menit. Ayo. Nanti tunggu kabar gantian. Dah. Oke, ayolah, kerjalah sama kelompoknya lah. Ih, Bun, sama Bun. Biar cepat, kau gambar, nanti dia melecehkan. Cepat. Malu-malu sih Bun ini. Dia malu-malu. Kenapa salah? Pelan-pelan nulis dia, jangan salah-salah. Orang bikin bagan aja kok. Ayo cepet nak. Cepet, waktunya 10 menit. Cepet, itu Pak. Ayo. Ih, tugasmu menempel, cepet. Oh iya, tunggu. Pinjam dulu, pinjam. Iya, nanti tinggal tunjukin ke depan yang sudah dibuat bagannya. Oke. Yang tempel dulu, lihat nanti disusun dulu baru ditempel. Oke. Perhatiin. Siapa? Igun ngomong. Igun malu ini karena satu kelompoknya perempuan. Tengok si Fitri kerjanya rapi, Gun. Igun yang nempel. Igun nempel dulu di tengah. Coba, Igun nempel di tengah gini. Ayo, siapa yang mau siap? Ayo, semangat. Ayo, cepat. Oke. Ya? Ya. Coba perlihatkan. Oke,
Oke, sedikit lagi, cepet Dira, ayo maju ke depan sini. Cepet. Oke. Lampu tempel. Bantuin sini, ini udah siap nih. Ini dibantuin sini. Gun, sini kabur. Gun sini, bantuin ini. Kak, duduk bagus, kakak, duduk bagus. Nana, duduk. Duduk. Ya, tempel di tengah. Di tengah. Kita juga ya. Malu-malu, udah siap kok. Oh, ini yang ditulis nih, lihat sini, perlihatkan. Coba sini Ibu lihat, bener gak? Faktor. Baca dulu. Nomor 1 bagannya. Faktor fisik. Lalu, yang bawah ini faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Iya, ini seperti ini bagannya ya. Lihat ya, tuh ada yang berwarna-warni, ada yang dicat. Oke, nanti dicat ya yang bagus ya, biar berwarna ya. Oke. Oke, udah. Ya udah ya. Oke, udah duduk kembali ke tempatnya. Oke. Duduk kembali. Oke, biar kita bagikan apa nih? Oke, duduk kembali ya. Nah, sudah? Ayo, lihat perhatikan sini. Udah ditempel kan? Udah, oke. Udah ditempel, mana tadi lemnya satu lagi? Udah. Nah, udah, ayo duduk kembali. Biar kita buat kesimpulan. Ayo, lihat kemari, duduknya yang rapi nak. Ayo, lihat kemari. Nah, perhatikan. Ayo Cia, tepuk Ana hebat dulu, biar semangat. 1, 2, 3, tepuk Ana hebat. Yes. Iya. Nah, setelah kita mempelajari tadi, coba kita ya. Menurut kamu, di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Di mana biasanya merasakan udara yang lebih segar? Di pegunungan, perdesaan ya kan, kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman. Kita dapat merasakan udara yang lebih segar di desa dan yang banyak pepohonan besar dan tanaman karena tumbuhan sangat membutuhkan matahari. Bagian tumbuhan yang bertugas mengumpulkan sinar matahari untuk keperluan fotosintesis adalah daun. Ya, banyak sekali. Selain itu, pepohonan besar menghasilkan produk sampingan, hasilnya yaitu oksigen. Suplai oksigen inilah yang akan membuat pernapasan kita terasa lebih segar. Jadi kalau kita tinggalnya di daerah pepohonan yang banyak ada gunung, ada pohon-pohon, itu lebih segar. Nah, perhatikan, coba dulu. Dengarkan dulu Najwa, udah, stop. Itunya udah, Ibu kumpulkan ya. LKPD-nya Ibu kumpul. Perhatikan nih, biar konsen dia, udah siap kok. Udah siap jadi tengok lagi. Udah, sini. Kamu siap kan bagannya kan? Nih, oke, dikumpulkan. Nah, ini nak, udah selesai. Ini juga bagus sekali, ya kan? Nah, udah. Oke. Sini Bu, ini punya Nana Bu. Nah, oke. Nah, sekarang coba dulu. Ibu suruh dulu si Cia dulu maju ke depan. Sini Cia. Nah, Ibu mau tanya dulu Cia, setelah kita tadi belajar, ya kan? Udah kita pelajari tadi tentang faktor fisik, faktor lingkungan, faktor penyakit. Coba dulu Cia. Coba dulu simpulkan dulu apa saja faktor fisik, faktor lingkungan
Apa itu? Faktor fisik itu faktor bawaan setiap hari. Terus Faktor lingkungan, apa aja? asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, letusan gunung berapi. Iya. Kalau yang dekat kita ini nak, yang ada pabrik itu, apa tuh yang selalu bau itu nak? Getah. Apa tuh namanya nak? Sekarang tempat foto-foto cantik nak. Itu apa namanya nak? Apa? Yang di itu di pabrik Bridgestone itu, apa tuh yang selalu bau kalau kita lewat situ? Sawit. Bukan sawit. Apa namanya? Limbah. Iya limbah. Itu bau nggak? Ganggu nggak itu nama pernapasan kita? Ganggu. Terus satu lagi faktor apa? Faktor apa nak? Ih, nggak boleh deh. Faktor apa? Faktor fisik, faktor apa? Apa? Penyakit. Dia masih lupa yang satu, nggak apa-apa. Faktor penyakit apa? Faktor penyakit TBC, batuk, flu, sesak nafas. Oke, tepuk tangan dulu untuk Cia. Dia udah bisa nyimpulkan apa yang kita pelajarin. Ayo, si Najwa dulu. Wah, sini Wah. Coba simpulkan dulu Wah, apa yang udah kita pelajarin. Bahwa yang udah kita pelajarin, faktor apa? Faktor penyakit, Ah. faktor fisik, faktor lingkungan. Faktor fisik apa aja? Cacat bawaan lahir, Ah. lahir prematur. Iya, terus faktor lingkungan. Asap rokok, asap pabrik, asap pembakaran sampah, letusan gunung berapi. Iya, terus satu lagi faktor Fisik, bukan, satu lagi. faktor penyakit. Iya, penyakit. Apa itu faktor penyakit? Asma, TBC, flu, batuk, Kalau orang merokok itu jadi apa? Sakit apa dia? kanker paru-paru. Iya, kanker paru-paru. Oke, pintar dia. Tepuk tangan dulu untuk Najwa. Nah, setelah kita mempelajari tadi nak, ya, yang sudah kita pelajari tadi, penyebab gangguan terjadinya apa? Gangguan pernapasan. Itu tadi ada faktor-faktor yang menyebabkan, yaitu yang pertama faktor fisik, yaitu kelainan bawaan sejak lahir ya kan? Dia ada orang yang mengalami sesak napas, dia sering sesak napas, sering ini itu bawaan karena dia memiliki gangguan pada pernapasannya, ada kelainan di pernapasannya. Nah, selanjutnya dia lahir prematur. Apa tadi lahir prematur? Lahir yang Sebelum waktunya. Iya, lalu dia faktor apa? Lingkungan. Faktor lingkungan tadi apa? Faktor lingkungan tadi apa, Nak? asap rokok, asap kendaraan, gunung Iya, gunung meletus asapnya. Lalu faktor penyakit. Apa saja tadi faktor penyakit? flu, batuk, asma, Iya. kanker paru-paru. Iya, nah coba lihat slide-nya lagi. Coba. Dari semua penyakit-penyakit itu tadi, ada cara bagaimana memelihara organ. Yang pertama, yaitu apa? Menjaga pola hidup sehat. Iya, kita harus menjaga pola hidup sehat supaya kita selalu sehat. Pola hidup sehat itu apa aja? Makan bergizi. Iya, makan bergizi, makan makanan yang sehat, minum air putih yang banyak. Lalu apa? Tidak dekat-dekat dengan asap rokok, ya kan? Kalau ada orang merokok, kita jauh-jauh. Kalau kita bepergian, lihat. Kita harus pakai apa sekarang tuh? Masker. Yang kedua, kita harus berolahraga supaya apa? Tubuh kita sehat. Lalu yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti yang dibilang si Rehan tadi. Makanan yang bergizi itu apa aja, Nak? 4. Pak sehat, 5 sempurna. Iya, 5 sempurnanya apa? Minum Susu. susu itu bagus buat paru-paru kamu. Kalau kita rajin minum susu bukan hanya buat paru-paru, buat tulang, ya kan? Buat tubuh kita menjadi sehat. Lalu yang ketiga apa? Yang keempat apa? Ini yang sekarang lagi harus kita lakukan. Apa? Menggunakan masker wajah saat berkendara di jalan raya. Iya, menggunakan masker wajah saat berkendaraan di jalan raya. Atau sekarang ini kemanapun kamu pergi harus pakai masker. Nah, coba
kalau kamu tidak melakukannya, berdampak buruk nggak buat kamu? Berdampak buruk. Jadi kita harus menjaga kesehatan pernapasan kita, yaitu dengan apa? Dengan berolahraga, dengan makan makanan sehat, dengan apa lagi tadi? Menggunakan masker ketika keluar rumah, ya kan? Nah sekarang ditambah lagi apa? Supaya tidak terkena virus corona, kita harus apa? Cuci tangan. Lalu apa lagi? Jaga jarak dengan orang lain. Nah dari semua yang sudah kita pelajari tadi, semoga kamu mengambil manfaatnya, ya kan? Yang baiknya itu supaya kita menghindarkan asap rokok, asap kendaraan, ya. Dengan caranya bagaimana, nak? Pakai masker, makanan-makanan yang bergizi, lalu berolahraga, ya kan? Oke. Nah setelah semua yang sudah kita pelajari, kita akan lakukan evaluasi, ya kan? Ini Ibu bagi soal evaluasinya. Ya tunggu ya. Sabar ya sayang. Sabar ya nak. Ini paling semangat di si Nana ini, ya kan? Minta gitu langsung dia, ya. Nah, oke. Nah, sudah nak. Nah, ya. Nah, kalau mengerjakan evaluasinya tidak boleh mencontek, harus mengerjakan sendiri. Kalau nanti dikerjain sama orang tua atau mencontek sama kawannya, ibu kasih hukuman. Ngapain? Joget. Ih, mau si Cia joget, nyanyi atau baca undang-undang. Oke ya? Boleh dilakukan? Boleh jujur? Boleh. Kalau nggak jujur, nggak ngerjain PR, nggak ngerjain evaluasinya dengan baik, diminta ajarin orang tuanya atau nyontek sama kawannya, nanti dikasih hukuman ngapain? Joget, nyanyi. Si Cia mau joget loh ini, si Cia. Nggak mau lah ibu, jangan joget lah. Apa? Ngapal undang-undang. Iya, biar berpikir, nggak mau lah aku nyontek, nanti disuruh ngapal undang-undang. Tapi ngapal undang-undang kan baik, biar pintar, ya kan? Nah, oke. Ya, itu dikerjakan di rumah ya sayang ya. Oke, sekarang kita sudah akan pulang. Nah, kalau kita mau pulang, kita lakukan apa dulu, nak? Berdoa. Tapi sebelum berdoa, biar semangat, kita nyanyi dulu boleh ya? Nyanyi dulu boleh ya? Lagu daerah boleh? Boleh. Lagu ampar-ampar pisang tahu? Tahu. Oke, boleh nyanyi? 1, 2, 3 ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji direbus bari-bari. Mangga lepok, mata kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Oke? Tepuk anak hebat. Yes. Iya, oke. Sekarang kalau tadi yang berdoa yang pertama datang, sekarang yang terakhir datang siapa tadi? Cia, sini Cia yang terlambat. Sini ayo berdoa. Berdoa itu sama dengan memohon kepada Tuhan supaya apa yang kita pelajari tadi berkah sama kita dan masuk ke dalam pikiran kita. Oke, berdoa Cia. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Cia. Slide terakhir. Nah, terima kasih ya anak-anak ya. Hari ini kita sudah belajar, sudah bagus ya kan? Nah, kamu sudah memahami semua apa yang kita pelajari hari ini. Nah, terima kasih. Tetap jaga apa? Kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Ngapain aja tuh 3M? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Iya, menjaga jarak supaya terhindar